Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol kecepatan dan arah putaran motor DC dengan menggunakan ya nantinya input keyboard atau nanti juga bisa digunakan untuk push button. Nanti push buttonnya itu kita desain gitu ya teman-teman. Langsung nanti mengirimkan 20% gitu ya. Ketika 20% dikirim, maka nanti detik cycle-nya akan langsung berubah menjadi 20%, ataupun nanti bisa teman-teman juga kayak apa ya namanya ya, langsung gitu menggunakan input keyboard gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada detik cycle. Untuk detik cycle-nya kita menggunakan alamat persen MW0 ya, di sini bisa teman-teman lihat. Kemudian detik cycle yang kedua yang punya motor 2 itu menggunakan persen MW2. Kemudian untuk frekuensinya persen MW3, untuk motor 2, untuk motor 1 itu persen MW1, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut penjelasannya. Jadi nantinya itu ada dua inputan ya, input menggunakan nanti untuk mengontrol frekuensinya atau detik cycle-nya itu menggunakan input keyboard, kemudian ada input push button gitu ya, langsung mengirimkan 20%, 40%, 60%, 80%, 100% dan atau nanti ini frekuensinya 1 Hz gitu ya. Lanjut, bagaimana sih caranya? Di sini ada switch untuk mengaktifasi. Ini switch aktivasinya itu persen M0. Kemudian untuk switch aktivasi di alamat digital input PLC-nya itu persen IW2. Oke, persen IW2. Jadinya persen I. Jadinya untuk ini digital inputnya ya. Ini digital inputnya, digital input PLC-nya itu addressnya persen I02 gitu ya. Kemudian di sini detik cycle-nya kita masukkan ya teman-teman. Untuk inputnya ini di persen M0, MW0 ya, persen MW0 untuk detik cycle yang untuk motor 1 ini ya, terangnya ini frekuensinya di persen MW1. Nah itu mana? Ini teman-teman ya, persen MW1 ini detik cycle-nya di motor PWM motor 1 itu persen MW0, seperti itu. Jadi seperti biasa ya, nanti kita move datanya dari persen MW0 dilimpahkan atau di move ke persen PWM0 DTR. Ini adalah detik cycle, alamat detik cycle, sedangkan ini alamat frekuensi persen PWM0.P ya. Oke, seperti itu. Nah ini detik cycle input push buttonnya teman-teman ya, di PWM motor 1 PWM1 ya, saya beri nama seperti itu. Ini untuk 20%, dan ini saya langsung pindah ya, tinggal saya ketik konstanta atau angka 20% di sebelah kanan, nanti di move ke persen MW0 gitu. Ini adalah detik cycle-nya. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini persen MW0, kita tampung datanya di persen MW0 semuanya. Kemudian untuk frekuensinya saya set di 1. Nah, jadi seumpamanya ini hanya sekedar tampilan saja ya teman-teman, 1 Hz. Ini tampilan ini bisa diubah ya, bisa diubah-ubah di sini tampilannya gitu ya, 20% atau berapapun itu. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini semua seumpamanya di sini 20%, maka kita harus mengubah di sini. Semuanya ini ingin diubah 30%. Maka di sini harus diubah 30%, kemudian di sini harus diubah 30% agar nanti ketika menekan 30%, maka dia akan 30% di sini ya. Jadi kayak penamaan di sini tidak berpengaruh teman-teman ya. Penamaan 20%, seumpamanya di sini tetap 20%, tapi di sini saya ubah menjadi 30 gitu ya. Maka nanti meskipun di sini angkanya tertulis 20, tapi tetap ketika ini ditekan, maka di sini akan bergerak menjadi 30. Nah ini hanya penamaannya. Kalau untuk alamatnya itu harus teman-teman, seperti itu. Untuk alamatnya di sini M11 itu 20%, seperti itu ya. Untuk M11 itu 20%. Teman-teman lihat di sini ya, seperti ini. Ini M11 ya. Ini M11 20%. Ini M12 ini untuk 40%. Melihat. Kemudian M13 60, M14
80. Nah, seperti itu ya. 40, 60, 80 gitu ya. Sampai ke 100 ya, M15. M15 ini ya, M15 100% seperti itu. Oke, nantinya dia akan langsung ketika di sini yang diklik itu sebelah sini ya 100%, maka nanti akan mengisi di sini 100% seperti itu, teman-teman. Oke, mantap. Dan di sini M16 frekuensinya PWM 1 ya. PWM maksudnya frekuensi input frekuensi PWM motor 1. Sedangkan untuk motor 2 itu di sebelah sini ya, sama teman-teman. Cuma bedanya alamatnya ya di teman-teman ya. Jika di sini detik cycle-nya itu di persen MW2. Sorry teman-teman ya, agak berisik di sini. Di sini persen MW2 ya. Nanti itu alamatnya untuk input alamat addressnya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, perhatikan. Nah, di sini untuk detik cycle atau untuk PWM ya, motor 2, detik cycle motor 2 sebelah sini itu alamatnya itu persen MW2. Kemudian untuk frekuensinya PWM motor 2 itu persen MW3 seperti itu di sini ya. Nah, persen MW3 sama juga teman-teman di sini. Nah, M17, 18, M17 itu 20, 18 itu 40 persen ya detik cycle-nya teman-teman. Kemudian 19, 60 persen M20 80, persen M21 100 seperti itu. Persen M22 itu frekuensinya ya 1 Hz gitu. Nih bisa teman-teman lihat ya, alamatnya tuh sudah sesuai teman-teman ya. Persen M17 20, M18 40, M19 60, M20 80, M21 100, M22 itu 1 Hz seperti itu. Oke, ini ada untuk alamat push button CCW ya. Push button CCW motor 1 itu dia ada di bit address M3, CCW motor untuk CW motor 1 itu M5 seperti itu, CCW motor 2 itu M7, kemudian CW untuk arah putarannya itu ya teman-teman menggunakan tombol ini, alamatnya itu M9 seperti itu. Nah, apa enggak teman-teman? Alhamdulillah. Oke. Di sini adalah animation tabelnya yang saya gunakan ya. Ini bisa teman-teman perhatikan. Jadi semuanya itu saya deklarasikan di animation table. Jadi nanti bisa dipantau teman-temannya, ada value-nya di sini. Gitu teman-teman. Biar mempermudah untuk memantau ini aktif, sedang aktif enggak gitu ya. Nanti lewat animation table gitu. Oke, di sini ada I04 tombol stop all system. Jadi I04 ini untuk digunakan untuk tombol stop untuk semua sistemnya di sini ya. I04 dan M2. I04 dan M2 seperti itu untuk stop all sistemnya. Ini M2 nya tidak saya pasang ya teman-teman. Oke, di sini notif baterainya full, kita cabut dulu. Oke. Jadi I04 ini untuk tombol stop all system. M0 ini untuk switch aktivasi PWM1 yang di HMI. Nah, ini switch aktivasi PWM1 yang di PLC ya. Ini alamat address, ini bit address ya teman-teman. Kita harus tahu tentang alamat address, bit address gitu ya. Ada di sini teman-teman. Oke. Sini ya memori object. Nih memori bit. Ini memori word untuk yang persen MW. Ini memori bit untuk yang persen M gitu ya. Ini constant word KW1 ya, bisa teman-teman nanti pelajari dan teman-teman lanjut pelajari gitu ya. Oke, seperti itu. Sangat mudah sekali teman-teman ya, untuk nanti teman-teman bisa pelajari sendiri tentang animation tabel ini. Cara inputnya gampang kok. Nanti kalau teman-teman butuh videonya, tutorialnya, insya Allah saya akan buatkan. Karena ini gampangnya gampang susah. Tapi nggak susah sih teman-teman, jangan mikir susah dulu. Gampang kok, gampang, harus optimis, gampang. Oke. Ini saya rapikan lagi animation table-nya. Kita rapikan agar nanti menjelaskannya enak. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita akan masuk
Jadi arah putarannya itu kok bisa bolak-balik gitu ya. Untuk cara mengatur frekuensi PWM terus duty cycle-nya itu kan barusan sudah dijelaskan teman-teman ya. Jadi seumpamanya langsung ke studi kasusnya ya teman-teman ya. Seumpamanya saya ingin duty cycle. Saya ingin duty cycle di sini mengetik menggunakan input keyboard. Ketika kita mengklik ini nanti akan keluar keyboard gitu ya teman-teman. Contoh, kita akan menggunakan offline simulasi. Oke, santai saja. Jadi nanti ketika kita menekan alamat bit address M11 ya gitu ya, dengan nantinya itu menjadi 20%, ketika ditekan maka dia akan menghidupkan atau menekan alamat M11 di sini teman-teman. Ini nanti akan ditekan. Ketika ditekan, karena di sini normally open, jadi ketika tidak ditekan itu tidak nyambung tegangan, tidak mengalir tegangan dari sini ke sini. Namun ketika ditekan maka akan mengalirkan tegangan dari sini ke sini gitu ya. Maka nantinya akan menyambung gitu teman-teman, atau close atau short dan lain sebagainya gitu. Nanti akan nyambung mengalirkan tegangan dari sini ke sini ketika M11 ditekan. Maka nantinya akan mengirimkan data ke persen MW0. Jadi ketika ini ditekan, hidup ini ya, mengalirkan tegangan dari sini ke sini, sama juga dengan M12 dan sebagainya. Nanti itu akan mengirimkan 20% MW0 ini bernilai 20, karena di sini sebelah kanan data 20, angka 20 akan dipindah ke persen MW0. Maka nanti data persen MW0 ini akan masuk ke sini persen MW0. Ketika di sini bernilai 20 ya teman-teman ya. Ketika ditekan maka akan bernilai 20 di sini ya. Ketika ini ditekan M11 akan hidup ini ya, logika ini. Maka nanti dia akan memindah angka 20 ke persen MW0. Kemudian akan dipindah lagi persen MW0 ini, pindah lagi datanya yang di sini 20, maka dipindah ke duty cycle, alamat duty cycle persen PWM0 TR gitu. Jadi nanti di sini nilainya 20. Nanti di sini akan berubah juga 20 karena di sini nilainya alamat memory word-nya itu di sini persen M20. Jadi otomatis nanti di sini juga berubah. Atau kita bisa menggunakan namanya yang barusan saya jelaskan itu adalah input push button ya. Ini adalah input yang ini adalah input keyboard. Jadi input keyboard itu seperti ini. Ketika ini kita tekan 2 kali atau sekali gitu ya, nanti kita tulis 20%. Nah, nanti itu kecepatan duty cycle-nya itu PWM-nya itu duty cycle-nya itu akan berubah 20% seperti itu. Jika ingin menggunakan input keyboard. Jadi ini adalah input keyboard, ini adalah input push button gitu ya. Kita ubah di sini contoh 1 gitu ya. Kita ubah di sini contoh 30. Kita ubah di sini 1. Kita mau aktifin ini gitu ya. Aktifin ini bisa. Nanti animasinya itu seperti ini ya tampilannya. Warna hijau, hijau. Ketika ditekan hijau terang ya. Ketika tidak ditekan hijaunya kayak gelap. Sama juga seperti ini. Sama seperti ini. Jadi nanti tampilan HM-nya itu seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah untuk menampilkan kayak mengubah frekuensinya itu seperti apa. Ini adalah bagaimana cara membolak-balikannya. Nah, di sini yang motor 1 dulu teman-teman ya. Ketika M3 ditekan ya, nanti itu akan motor 1 bergerak secara CCW. Ketika M5 ditekan, maka akan bergerak secara CW gitu ya. Kok bisa seperti itu? Kita masuk teman-teman. Kita perlu ingat dulu M3 adalah CCW, M5 adalah CW gitu ya. Kita masuk ke logikanya nih. Nih ladder CW dan CCW motor 1 gitu ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat dan perhatikan. Ini I05 ini digital input PLC ya, alamat digital input PLC untuk menggerakkan motor secara CCW. Jadinya nanti ini menggunakan push button teman-teman ya, tombol push button atau push button gitu ya. Ketika tombol itu ditekan, maka I05 ini akan aktif teman-teman ya, dan akan mengirimkan data
input ke PLC bahwa I0 ini aktif dan apa yang akan dikerjakan seperti itu. Nah, sedangkan I06 ini adalah alamat address digital input untuk spinning atau berputar secara clockwise atau searah jarum jam. Counter clockwise itu CCW berlawanan arah jarum jam. Ini untuk M3 alamat PLC-nya. Nah, CCW, M5 ini CW gitu ya. M150 ini apa sih? Nah, M150 ini adalah kita masuk ke sini. M150 ini ya alamat atau variabel atau bit address ya untuk menghentikan sistemnya. Jadi ketika di sini M150-nya hidup, maka nanti akan M150 yang ini akan hidup. Kemudian ini akan hidup. Semuanya teman-teman yang alamat 150 akan hidup seperti itu. Karena di sini hidup, maka dia akan berhenti mengalihkan tegangan dari sini ke sini. Karena ini ya kontak ya atau laddernya dia itu berupa normally close. Jadi jika normally close itu ketika tidak ditekan atau tidak hidup, dia akan mengalirkan tegangan dari sini kiri sini ke sini. Jadi mengalirkan tegangan dari sini ke sini. Jika ditekan, maka dia akan memutus aliran tegangan yang dari sini ke sini, teman-teman. Gitu. Ini normally close. Jika normally open, dia sebelum ditekan atau sebelum hidup atau sebelum on, dia akan putus. Namun ketika on atau hidup atau ditekan gitu ya, dia akan mengalihkan tegangan. Jadi kebalikannya dari normally close gitu teman-teman. Oke. Lanjut. Di sini alamat untuk saya beri 2 teman-teman ya, tidak saya jadikan 1 karena biar tidak crash gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu. Di sini alamat input untuk spinning CCW ya. Nah, ini alamat address digital input PLC, ini alamat memory bit PLC. Memory bit dari HMI M3 persen M3. Jika alamat digital input PLC itu bisa teman-teman perhatikan itu ada I-nya ya teman-teman, persen I05 gitu. Kalau yang bit address itu persen M, pastinya biasanya itu persen M, yang berapa M100, M dan lain sebagainya. Di sini persen M3 gitu ya. Jadi persen M3 ini untuk spinning atau berputar CCW gitu ya. Ketika ini ditekan, ketika I05 ini ditekan, kita ulangi lagi. Ketika I05 ini ditekan, maka nantinya itu akan mengalirkan tegangan dari sini ke sini. Kemudian akan masuk ke sini dan menghidupkan N100 dan M50. Ketika M100 hidup koilnya ini, maka di sini kontak ya akan hidup juga karena di sini sudah hidup. Maka nantinya ini dijadikan saya sebagai latching atau logika penguncian. Sama juga seperti ini. Ini M50 yang saya jadikan logika penguncian. Jadi akan mengalirkan tegangan dari sini ke sini setelah terus menerus. Nah, kondisi ini akan off ya, ini akan off ketika ya teman-teman, saya ulangi lagi. Ketika di sini I06 ini ditekan. Karena ketika ditekan dia akan mematikan teman-teman ya. Dia akan mematikan atau menghentikan aliran tegangan dari sini ke sini. Seperti itu. Maka nanti ini akan off. Gitu teman-teman. Sama juga dengan M5, persen M5 ini. Nanti ketika ini ditekan, maka dia akan menghentikan aliran tegangan dari sini ke sini dan ini akan off ini ya. Ini akan off. Seperti itu. Jadi jika di sini off, jika di sini M100 off ya. Ini M100 saya gunakan untuk ini ya, untuk menghidupkan key 03 seperti itu. Key 03 ini nantinya akan saya gunakan untuk mengontrol arah putaran CCW seperti itu ya. Key 03 ini mengontrol arah putaran CCW, sedangkan key 04 untuk mengontrol arah putaran motor secara CW gitu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini. Teman-teman lihat dan perhatikan key 04 ya, output di PLC ya teman-teman. Key 03 ini masuk ke sini. Jadi
untuk mengontrol motor DC-nya seperti itu. Jadi key 03 untuk menggerakkan secara CCW, key 04 untuk menggerakkan secara CW. Jadi ini harus saling bergantian aktifnya ya teman-teman. Jika di sini on, maka di sini harus off. Jika key 4 on, key 3 harus off gitu. Sama juga dengan ini, key 5 on, key 6 harus off. Jika key 6 on, maka key 5 harus off gitu ya teman-teman. Jadinya untuk membolak-balik ini polaritas ini teman-teman. Ini 5 volt, ini ground, ini 5 volt, ini ground. Seperti itu teman-teman. Ketika kita tekan key 03, nah ketika key 03 hidup, maka nantinya di sini akan jadi apa namanya ya? Di sini akan jadi ground, di sini akan jadi 5 volt. Ketika key 4 ditekan, di sini akan jadi 5 volt, di sini akan jadi ground. Seperti itu teman-teman. Sama seperti ini. Ketika key 05 ini ditekan atau hidup dan ini mati ya, maka di sini ground, ini 5 volt. Jika ini ditekan, maka di sini ground, di sini 5 volt. Gitu teman-teman. Nah, ini kenapa kok 5 volt? Karena di sini nanti kita akan membolak-balikkan ini teman-teman ya, logikanya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang udah pernah menggunakan driver L298N saya kira sudah cukup dan sangat mengerti gitu ya teman-teman. Jadi untuk membolak-balikkan arah putaran motor DC itu menggunakan driver L298-5N, L298N itu membolak-balikan logika ya teman-teman. Di sini 5 volt, di sini ground, maka nanti akan CCW. Jika di sini 5 volt, di sini ground, maka akan CW gitu ya untuk motor 1. Di sini untuk mengatur PWM-nya, ENA-nya gitu. Key 0, key titik 0 di sini ya, key 0.0. Di sini key 0.1 untuk mengatur PWM yang motor 2 yang sebelah sini. Nah, ini untuk ini IN3 dan IN4 ini untuk mengatur logika arah putarannya ya. Untuk yang motor 2 gitu teman-teman ya. Sorry. Seperti itu. Oke, saya kira juga sudah cukup jelas ya teman-teman. Di sini inputnya ya, bisa teman perhatikan ada I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 seperti itu. Nah, I3 dan I4 ini nanti untuk mengontrol arah gitu ya. Mengontrol arah lagi. sorry sesuai dengan alamat teman-teman ya, sesuai dengan alamat yang di sini. Di sini I05 ya untuk spinning CCW, kemudian di sini I6 untuk spinning atau berputar secara CW I06. Di sini M5 ini untuk mengontrol bit address ya, ini bit address persen M5 ini bit address untuk mengontrol arah putaran CW, sedangkan M3 untuk mengontrol arah putaran CCW. Ini alamat bit address HMI teman-teman gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika M100 ini ditekan, jadi ketika I04 atau tombol stop all system atau M2 ditekan, maka nantinya ini akan on dan memutuskan aliran tegangan dari sini ke sini. Jadi sistemnya akan off gitu, langsung berhenti seketika. Seperti itu teman-teman. Jadi gampang sekali teman-teman ya. Sebenarnya kalau belajar gitu ya. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Ini sebelum dihidupkan menginputkan PWM dan lain sebagainya. Nah, itu harus dihidupkan teman-temannya. Switch aktivasinya ini M1 atau I03 ya. Ini untuk motor 2. Sedangkan untuk motor 1 kita perhatikan di sini M0 atau I02 ya, M0 atau I02 aktivasi PWM 1 gitu ya teman-teman ya. Ini key 3 untuk CW ya, output PLC, key 4 untuk CW, key 3 untuk CCW ya, alamat output, kemudian key 4 alamat output CW PLC, key 05 alamat output CCW PLC, key 06 alamat output CW PLC. Seperti itu teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Mungkin nanti jika tidak ada kurang jelas, segera infokan ke saya. Oke teman-teman ya. Oke, sip, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap teman-teman. Di sini ya.
lupa saya jelaskan ya. Di sini ada push button ya, push button untuk stop ya, ada dua, saya berikan dua. Di sini ada indikator untuk CCW dan CW. Oke, langsung saja masuk ke uji cobanya. Oke, di sebelah kanan ini. Oke. Terima kasih. Lanjut ke uji coba. Oke, kita masuk pada tahap uji coba. Kita aktifkan aktivasi PWM1. Kita masukkan frekuensinya menggunakan input keyboard, dan untuk mengatur detik cycle-nya kita menggunakan input push button ya. Kita coba lagi menggunakan input keyboard. Nah, di sini kita masukkan ya menggunakan input keyboard atau menggunakan push button. Nah, ini menggunakan push button. Nah, di sini kita menggunakan push button ya, yang ada di PLC-nya ya. Push button PLC ya, bisa teman-teman lihat bekerja dengan baik. Oke, seperti itu. Kita stop. Nah, tombol stop itu ya teman-teman, ada tombol stop yang ada di HMI dan juga ada yang di PLC. Oke, kita masukkan 60%, 80, kita ubah 100, dia akan semakin cepat ya teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan di motornya bergerak ya sesuai dengan animasi dari motornya, motor satu teman-teman. Karena animasinya CCW, maka nanti itu akan bergerak CCW seperti itu. Kita masukkan 30%, kita aktifkan aktivasi PWM2. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba input push button ya, menggunakan input keyboard. Ini sudah bekerja secara baik semuanya. Teman-teman bisa perhatikan animation table-nya, kemudian juga bisa perhatikan HMI-nya. Oke, bisa teman-teman lihat di sana motornya bergerak ya, bergerak berlawanan arah jarum jam ya. Motor 1 CW, motor 2 CCW, bisa teman-teman perhatikan ya. Tuh, oke, sudah cukup dan sangat baik. Mantap jiwa. Kita coba lagi tombol yang ada di PLC dan HMI gitu ya. Ini tombol yang di PLC kita coba. Oke, kita coba gerakkan CCW. Oke, dia bergerak searah jarum jam ya, bisa teman-teman perhatikan ya. Kita setting di 20 agar teman-teman lihat ya pergerakan motornya bergerak berlawanan arah jarum jam. Kita stop maka akan stop, kita on maka kita akan on gitu ya. Bergerak searah CCW lagi, kita coba 40-40. Sudah cukup sangat baik ya untuk uji cobanya. Untuk push button yang sebelah kanan itu digunakan untuk tombol stop ya teman-teman, seperti itu. Kita stop, oke, dan berhenti semua sistemnya seperti itu. Saya rasa sudah sangat baik ya teman-teman. Untuk uji cobanya ini tombol input push buttonnya untuk mengatur PWM-nya, dan input keyboardnya untuk mengatur PWM dan detik cycle dan frekuensi cukup baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time on the next video.